Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Fatih Software House. Kali ini kami akan menginformasikan aplikasi toko ya, swalayan, aplikasi kasir begitu. Sistem dari aplikasi ini adalah client server, jadi satu database bisa dipakai untuk beberapa kasir gitu ya. Sistemnya multi user gitu. Oke, langsung saja kita masuk. Kita ada beberapa akun yang membedakan adalah kewenangan. Nah, untuk akun yang superior adalah manager. Kita coba masuk dengan akun manager. Untuk password standar kita input. Oke. Nah, ini untuk tampilan awal seperti ini. Jadi di awal tampilan akan disuguhkan daftar barang seluruhnya, lengkap dengan mesin pencariannya. Di sini ada di bawah. Juga bisa menampilkan stok minim. Nah, di sini ya, yang berwarna merah ini seperti itu. Nah, di bawah ini adalah informasi penggunaannya, termasuk koneksinya. Jadi nanti sistemnya multi user ya, jadi bisa dihubungkan melalui jaringan dan nanti tinggal memasukkan untuk klien, nanti tinggal memasukkan alamat IP dari servernya, begitu. Nanti ada di database begini ya, ada di setting koneksi. Oke, kita overview sedikit. Jadi di sini kita tinggal bisa klik kanan di barang-barang di sini. Di kanan kita bisa melihat riwayat barang, kemudian bisa menambah barang, dan seterusnya. Ada edit, hapus, import dari Excel, dan ekspor dari Excel. Ini import dari Excel itu kalau kita sudah punya tabel barang dari Excel ya, jadi bisa kita import. Jadi daripada ngetik satu persatu, bisa kita manfaatkan fitur import. Juga bisa kita ekspor ke Excel untuk tabel ini semuanya. Untuk data barang seperti ini, juga kita ada gambar juga di sini, kita bisa memasukkan seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke master. Menu master di sini. Nah, master di sini ada pengaturan ya, ada master kategori, subkategori, satuan, lokasi. Kemudian lokasi ini adalah ini ya, rak-nya gitu, maksudnya tempat penyimpanan displaynya ada di rak berapa. Kemudian ada master supplier, master pelanggan, perusahaan ini adalah nama toko atau swalayan. Kemudian master pengguna itu yang mengoperasikan. Kita bisa membuat pengguna di sini. Kemudian master rekening. Nah, rekening ini rekening tabungan ya. Kita minimal ada satu rekening, yaitu rekening tunai. Tapi kalau toko mempunyai beberapa rekening tabungan, contoh misalkan rekening tunai, kemudian juga bisa menerima pembayaran via transfer, berarti diperlukan bank ya. Nah, bisa dimasukkan di sini. Kemudian ekspedisi, master ekspedisi, kemudian master printer. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pembelian, kita beralih ke pembelian. Nah, pembelian seperti ini, kita klik. Ini adalah pembelian toko ya, jadi kepada supplier. Jadi kita beli barang, kemudian jadi di sini informasinya juga lengkap, kapan kita beli, kepada supplier siapa saja, nama supplier, ID faktur, ini yang surat jalannya, kemudian apa jenis kuantitinya, quantity item, nilai pembeliannya berapa, jenis bayarnya tempo, apa tunai atau transfer gitu ya. Ada jatuh tempo, jadi bisa kalau tempo tentu ada jatuh temponya ya. Kalau tunai langsung tanggal hari itu juga dibayar. Kemudian kalau tempo tentu masuk ke hutang ya, jadi masuk ke hutang kita. Nah, di sini ada status belum lunas, pembayar ada yang lunas, seperti itu. Ini juga bisa dicetak seperti itu. Nah, kita pembelian baru atau pembayaran. Pembayaran di sini ada pembayaran hutang ya, pembayaran pembelian. Pembelian baru berarti berarti pembelian baru kalau ada supplier penawaran begitu ya. Ini sekilas saja, kita close. Kemudian penjualan. Nah, penjualan toko kita klik.
Nah, seperti ini tampilan awal. Jadi berupa awal adalah tabel riwayat penjualan, nomor faktur ya, kemudian terjual kepada siapa aja, kepada pelanggan, namanya, nama pelanggannya siapa, kemudian alamat, operatornya siapa yang mengerjakan, tanggal berapa, jam berapa faktur itu terjual, kwitansi ya, maksudnya faktur di sini adalah nota, nota yang diterima oleh pelanggan, belanjanya berapa, tunai berapa, rekening berapa. Nah, kita seperti ini. Kita Nah, kalau kita mau buka kasir, kita buka di sini ya. Jadi kita klik di sini. Jadi ini seperti ini. Jadi ini adalah pembuka kasir pertama kali. Kita diminta untuk nama kasir adalah manajer. Tanggal hari ini kita mulai jam 17.12. Modal awal tunai. Biasanya kan kasir itu diberi modal ya oleh pimpinan untuk kembalian atau pembelanjaan operasional yang kecil-kecil gitu ya. Contoh misalkan 1 juta begitu kita masukkan. Nah, 1 juta kita buka kasir. Jadi ini modal awal tunai, jangan lupa ini 1 juta misalkan. Jadi kita buka. Nah, ini muncul tampilan penjualannya seperti ini ya. Nah, ini kita nanti ada form primer dan ada form sekunder ya. Tujuannya kalau di sini ada menu pending di sini, artinya kalau ada pelanggan yang datang ke kasir, kemudian kita layani, sudah kita scan barcode, ternyata di tengah-tengah pelanggan ingin menambah barang gitu ya. Nah, daripada pembeli yang lainnya yang sedang antri menunggu untuk transaksinya selesai, lebih baik di pending. Nah, jadi catatan tidak hilang, kemudian kita pending, maka muncul form sekunder. Nah, ini bisa dipakai untuk melayani pembeli yang sedang antri yang lainnya gitu ya. Jadi tidak pembeli yang lain tidak harus nunggu sampai selesai transaksinya. Gitu, kira-kira seperti itu. Oke, kita tutup dulu, kita kembali ke yang ini form primer. Kita contoh masukkan di sini kode pelanggan ya. Kita klik F7, kita tekan tombol F7, maka muncul cari pelanggan di sini. Kita contoh misalkan Bu Elis apa ini. Nah, ini kita double klik di sini. Nah, muncul di sini Bu Elis, ini sama pelanggan ini. Nah, kita misalkan beliau mau beli apa nih, kita klik cek barang sini. Wah, ini contoh misalkan ini ya, push AQ sprayer nih. Oke, kita copy aja di sini, Ctrl C, kita close, kita paste di sini, enter. Oke, 195.000. Akan mau nambah lagi di sini, kita cek barang apa misalkan ini, kita copy, ini paste. Oh, kosong ya, jadi ini stoknya kalau kosong kita nggak bisa proses ya. Oke. Kita cari lagi barang yang stoknya masih ya. Ini stoknya, ini informasi stoknya ada di sini. Kita cek yang ini kali ya. Oke. Kita close, di sini kita paste, enter. Nah, di sini. Jadi total yang akan dibeli adalah 375 dengan dua item ya. Oke. Kita bayar. Nah, di sini 375. Contoh misalkan ini kita masukkan uang 400.000. Nah, maka kembali 25.000. Atau skenario kedua, tunai beliau cuma bawa 200.000. Oke. Kemudian beliau juga mau transfer nih. Kemudian kita punya bank lain ya. Kita punya rekening tabungan lain. Maka kita masukkan di pembayaran via transfer di sini, berarti 175. Oke, berarti ini setelah ditransfer kita cek nomor referensi atau bukti transfer. Nah, mungkin ini aja, kita karang aja ya. Oke. Nah, berarti ini
Bu Elis, pelanggan Bu Elis ini membayar dengan kombinasi dua cara ya. Jadi tunai 200.000, kemudian yang melalui transfer 175.000. Jadi tidak harus salah satu, tidak harus tunai saja atau transfer saja, tapi juga bisa kombinasi keduanya. Nah, kita lihat di sini total bayarnya pas, tidak terjadi piutang. Oke, jatuh tempo ini hari ini, berarti ini tidak terjadi piutang ya. Oke, kita simpan. Oke, kita tunggu. Nah, transaksi berhasil disimpan, cetak nota, yes. Nah, seperti ini. Jadi, Bu Elis, Sumber Agung, ya, Happy Mart, ini. Jadi pembeliannya ada 2 item, ya, ini pembayarannya ya, pembayarannya tunai 200.000, transfernya 175.000, total bayarnya 375. Jadi pas ya. Oke. Ini bisa disimpan atau langsung dicetak. Oke, kita close. Demikian seterusnya. Nah, berikutnya kita tutup kasir ya. Contoh misalkan ini sudah seharian gitu ya. Kita tutup kasir di sini, klik. Nah, di sini ini sebenarnya untuk yang warna abu-abu itu adalah pegangan dari supervisor ya. Jadi pimpinan kasir gitu. Kasir harusnya tidak boleh lihat ini gitu. Cuman oke, kita tunjukkan dulu bahwa ada pembandingnya. Jadi kasir di sini bisa memasukkan omsetnya. Contoh misalkan harusnya di sini tunai di sini harus sama dengan sini ya, via tunai. Karena sistem mencatatnya 200.000, maka harus ada uang 200.000. Kalau misalkan kasir di laci kasir hanya terdapat 180.000 misalkan uang tunainya, berarti kekurangan 20.000, ada selisih 20.000. Dan ini harusnya tidak diketahui oleh kasir. Ya, nantinya ini kita tutup. Jadi ini hanya yang bisa lihat gambaran ini, rekapitulasi dari sistem secara otomatis ini hanya supervisor yang tahu. Jadi supervisor tahu persis, lo harusnya terima segini, kenapa kamu masukkan segini gitu kan, maksudnya seperti itu. Nah, untuk yang warna biru ini adalah input manual dari kasir yang didapat dari penghitungan lacinya gitu ya. Nah, tadi bank ya, kasir harus punya catatan. Jadi transfer ke bank tadi berapa gitu. Dia harus tahu, minimal dia mencatat gitu ya. Contoh misalkan ini dia punya catatan betul 175.000. Oke. Ini tunainya masih kita biarin nggak sama ya, kita coba nanti. Kemudian piutang, ada piutang nggak hari ini? Nggak ada kan. Oke, kita modal awalnya tadi berapa? 1 juta. Oke, berarti nilai tunai yang harus disetorkan oleh kasir adalah ini, kan gitu ya. Karena nilai transfernya yang 175 tadi otomatis masuk ke bank kan gitu ya. Supervisor hanya terima tunainya kan gitu. Nah, oke, jumlah nota, berapa nota tadi? Baru 1 ya kebetulan ya. Oke, kemudian di sini tutup kasir. Pastikan nominal yang ada sebenarnya. Nah, kemudian kita yes. Nah, di sini muncul selisih nih. Terdapat selisih 20.000. Kurang 20.000 ya. Nah, karena ini asumsinya kasir tidak tahu blok warna abu-abu ini ya. Jadi kasir akan diingatkan oleh sistem bahwa dia kekurangan uang 20.000. Berarti kemana nih uang 20.000? Jadi tidak sembarangan gitu ya. Tapi jadi harus betul-betul teliti gitu. Oke. Pilih yes jika menginput, tidak jika ingin meralat. Oke, kemudian kasir mau hitung lagi deh gitu. Oke, kita pilih no dulu ya. Oh, ternyata dihitung, ternyata ada uang yang nyelip gitu ya. Oh iya benar, ternyata 200.000 yang diterima. Ya tinggal diganti aja. Nah, coba 200.000 ternyata real. Kita klik, nah nominal sudah benar, yes. Maka tidak ada masalah, berarti sudah bisa dicetak untuk laporannya. Jadi ini laporan dari kasir. Nah, kasir ini buka jam sekian sampai jam sekian, jumlah notanya 1, tunainya berapa, rekeningnya berapa, kemudian kasir tanda tangan, kasirnya tadi manajer ya, kemudian menyetujui. Nah, ini biasanya supervisornya ada di sini. Ya, katakanlah begitu. Oke, kita close.
Ini bisa dicetak juga ya. Nah seperti itu. Kalau kita ingin um, apa ya, kita lihat di sini, kita lihat laporan ya. Ini sebenarnya ada banyak ya, ada piutang, riwayat barang, pelanggan, riwayat bank gitu ya, ada banyak di sini. Laporan umum, operasional, kita juga ada operasional, nanti di lain waktu kita jelaskan. Nah, kalau kita ingin lihat laporan umum, kita klik aja di sini. Nah, di sini ini real time ya. Jadi laporan keuangan update tanggal 3 September hari ini. Total persediaan sekian, total hutang kita sekian, total piutang sekian. Jadi kita tahu posisi keuangan kita atau toko itu tahu dia punya aset berapa, kemudian hutangnya dia berapa, terus piutang yang di luar berapa, gitu ya, yang belum dibayar oleh pelanggan. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa munculkan laporan per periode. Contoh hari ini, ya, tanggal 3 kita tampilkan. Nah, ada omset sekian. Oke, kalau kita mundurin, contoh misalkan 1 bulan, bulan kemarin gitu, misalkan tampilkan. Nah, ini ada informasi seperti ini. Ini juga bisa langsung dicetak. Nah, berikutnya juga ada laba rugi. Nah, laba rugi ini tampilkan, muncul juga ya laba rugi. Nah, seperti itu kira-kira gambaran dari aplikasi ini. Untuk informasi lebih lengkap dan pemesanan bisa menghubungi Pati Software House di 0812 1750 5626. Insya Allah akan kami pandu. Program ini lisensinya lifetime dalam satu komputer ya. Maaf, dalam satu nama toko gitu ya. Kurang seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.